Indonesia. Tanahnya yang subur merupakan surga bagi tanaman kaya manfaat. Kali ini di lereng Gunung Muria, saya akan mencari salah satu tanaman yang umbinya pada zaman dahulu sering dikonsumsi masyarakat. Di sini ya Pak ya? Kita udah sampai di lokasinya, tapi kita harus jalan ke atas sana untuk mencari salah satu tumbuhan yang menjadi sumber pangan bagi warga desa sini ya Pak. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Cana discolor atau ganyong dahulu banyak ditanam masyarakat Jawa di pekarangan rumah maupun sebagai tanaman tumpang sari di kebun. Tanaman umbi satu ini termasuk tanaman yang tidak manja, bisa tumbuh di mana saja kecuali di daerah payau. Ada tanaman hias di tengah hutan. Bukan, ini bukan tanaman hias. Ini nih yang kita cari, namanya ganyong. Salah satu ciri umbi ganyong sudah bisa untuk diambil manfaatnya, tentu saja kalau sudah berbunga atau berbuah. Semakin tua umur umbi, semakin besar pula ukurannya. Seratnya pun semakin padat. Bedanya tipis banget sama? Hampir sama. Iya, sama kunir ya? Tuh lihat tuh. Ini ganyong, ini kunir, hampir nggak ada bedanya sih Bu. Cuma baunya yang beda. Iya, jadi kita bisa membedakan kedua daun ini tuh dari baunya. Kalau ini kan baunya bau seger gitu ya. Kalau ini ya bau daun, nggak ada baunya ya. Udah dapet Pak? Umbi ganyongnya yang mana nih? Oh yang ini. Lah ini lengkuas ini Pak, bukan? Enggak, bukan. Bentuknya tuh kayak lengkuas, cuman ukurannya ganyong ini lebih besar. Sebenarnya tidak susah buat mendapatkan umbi ganyong, karena hanya tertanam di kedalaman 10-20 cm saja. Jadi ganyong ini salah satu tumbuhan yang popularitasnya tuh udah mulai tergeser. Bahkan ini tuh udah hampir punah, makanya setelah kita ambil umbinya, ini ada tunasnya, kita tanam lagi. Udah kita tanam, tinggal tunggu kurang lebih 6-8 bulan, udah bisa kita panen lagi umbinya. Tergantung musim sih, kalau misalnya musim hujan dia lebih cepet ya Bu ya? Oke. Meski sudah mulai jarang dikonsumsi, masyarakat desa Rahtawu masih terus menjaga keberadaan tanaman umbi satu ini di kebun mereka. Manfaatnya sebagai sumber makanan pengganti nasi sudah benar-benar dipahami oleh masyarakat sini. Ini lokasinya benar-benar di pinggir jurang gini ya Pak? Aduh bapaknya nih cari lokasi yang di pinggir jurang. Bukan cari lokasi sih, emang adanya di bawah situ. Ayo Bu. Nih kalau ini jenis yang ganyong merah nggih Bu. Bisa dilihat nih daunnya warnanya merah keunguan. Dari dua jenis umbi ganyong, keberadaan ganyong merah justru lebih susah untuk ditemukan. Selain warnanya lebih menarik, serat ganyong merah juga lebih padat dengan kandungan sedikit rasa manis di daging umbinya. Oke, udah dapet 2 kilo. Ini buat berempat cukup lah ya. Udah jauh-jauh datang ke sini, udah panen. Nggak lengkap kalau nggak diolah ya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Siapa yang tak kenal makanan bernama getuk? Sebuah kudapan khas Jawa yang berbahan dasar singkong. Namun masyarakat Rahtawu juga menggunakan ganyong untuk membuat getuk. Tak lain karena ketersediaan ganyong di sini jauh lebih banyak jika dibandingkan singkong sendiri. Ganyong ini biasanya dijadikan sumber pangan alternatif bagi masyarakat di pedesaan, di pegunungan, karena rasanya yang enak dan mengandung karbohidrat yang tinggi. Sekarang kita mau olah ganyongnya jadi getuk. Proses pembuatan getuk ganyong sama dengan getuk singkong. Hanya saja perlu waktu jauh lebih lama untuk merebus umbi ganyong sampai benar-benar empuk dan bisa ditumbuk. Wow. Udah mendidih nih Pak. Akhirnya ya, setelah sejam nungguin, ini mendidih juga. Dan ini prosesnya tuh sama kayak bikin getuk telo, jadi harus direbus, habis direbus dikupas, habis dikupas dideplok, udah siap ya Bu?
Untuk mengupas kulit umbi ganyong, sebaiknya dilakukan ketika masih hangat. Tujuannya supaya kulit tidak merekat lagi ke daging umbinya. Karena rasa ganyong lebih hambar daripada singkong, untuk proses penumbukan getuk ganyong juga harus ditambah gula merah cair. Wow. Mari kita makan nih. Makan ya, Bu. Manis tenan. Ini nih kalau dibandingin sama getuk telo, rasanya tuh jauh lebih manis ini, dan ganyong ini karena ada seratnya jadi menambah sensasi tersendiri di lidah gitu ya, Bu. Enak ya? Sebagai makanan alternatif pengganti nasi, ganyong memiliki kandungan serat sangat tinggi. Nilai karbohidratnya juga tak kalah dari singkong atau umbi jalar. Namun keunggulannya, rendah kadar glukosa yang bisa menyebabkan diabetes. Selain rasanya yang enak, ganyong ini tuh mengandung karbohidrat yang tinggi. Jadi cocok untuk saya ya, Bu ya? Ya. Untuk menambah energi, jadi siap untuk melanjutkan petualangan selanjutnya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Besok di jam yang sama, jam 2 siang, waktunya bertualang.